قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى ثم تنشر الدواوين. Kemudian disebarkanlah, yakni dibacakanlah dawawin. Tunsyar yakni tuftah, dibuka. Diwan-diwan tersebut wahia sahaiful a'mal, yaitu lembaran-lembaran amal. Yang di dalam lembaran itulah ditulis kebaikan dan kejelekan. Nah, sebab yang ditulis dalam lembaran itu apa yang diamalkan oleh manusia. Amalkan itu mencakup perkataan dan perbuatan. Kemudian yang kedua, apa yang dia niatkan. Yang ketiga, apa yang menjadi ham. Ham itu lebih rendah kedudukannya dari niat. Apa kalau bahasa Indonesianya, kawan? Keinginan. Nah, itu. Ham. Nah. Adapun ya dari sisi amalan itu jelas ditulis amalannya. Kalau itu hubungannya dengan ucapan, maka ucapannya. Itu hubungannya dengan perkataan, maka perkataannya dicatat, ditulis berupa kebaikan-kebaikan. Naam. Man hamma bi hasanatin fa'amilaha katabahu Allah azza wa jal indahu hasanatan kamilah ila 10 hasanat ila 700 di'fin ila adha'afin katsirah. Itu kebaikan dari sisi amalan. Ya. Adapun kalau niat, ya, maka yang dicatat pada lembarannya tersebut adalah pahala niatnya. Pahala niat. Seseorang dalam keadaan miskin, dia punya niat kalau dia kaya, dia akan menyumbang seperti ini dan ini. Itu niat. Dia mendapatkan pahala dengan niatnya itu. Nah, akan tetapi tentunya tidak sama dengan orang yang mengamalkan. Karena kalau orang yang mengamalkan punya dua pahala. Pahala niat dan pahala amalan. Ingat kisahnya hadis Abi Hurairah, orang miskin yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahaba ahlud duthur bid darajatil ula wan na'imil muqim. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Wa yatasaddaqun wa la natasaddaq. Lalu Rasulullah ajarkan apa yang diucapkan dubur kulli shalah. Kalau kalian mengamalkan ini maka kalian sama dengan mereka. Kalian mengalahkan mereka kecuali orang yang beramal seperti amalan kalian. Ternyata orang kaya pun mengamalkan itu. Mengeluh lagi mereka datang kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ya, memang demikian. Padahal mereka pun berkeinginan untuk itu. Berkeinginan untuk bersedekah. Tapi tidak punya uang. Maka niatnya ini mendapatkan pahala tapi tidak setara dengan orang yang punya niat dan punya amalan. Nah, ya, kecuali ya kalau keadaannya dia pernah mengamalkan, kemudian dia tidak mengamalkannya karena suatu sebab. Nah, ini beda. Ya, dia tidak pernah dia pernah mengamalkan, tapi dia tidak mengamalkannya karena suatu sebab.
Nah, seorang mukim, ya, sehat, lalu suatu saat dia sakit. Maka ketika dia sakit, dia sholat dalam keadaan duduk, amalannya atau pahalanya tetap seakan-akan dia sholat wa huwa sahihun muqim. Ya, dalam keadaan dia sehat dan dia muqim. Ini berkenaan dengan niat. Nah, adapun berkenaan tentang ham, keinginan, ya, berupa seseorang yang berkehendak untuk mengamalkan suatu kebaikan, ada dua bagian, ada dua hal. Dia berkeinginan, ya, ham tersebut, namun dia sudah mengambil langkah-langkah untuk menuju kepada amalan tersebut. Dia sudah mengambil langkah-langkah, hanya terhalangi oleh sesuatu. Ya, terhalangi dia. Maka dalam hal ini dia dicatat telah mengamalkan kebaikan itu. Ya. Antum ya ikhwan. Ya. Seorang misalnya penuntut ilmu, dia belajar dan belajar terus dengan harapan dia bisa nanti menyebarkan dakwahnya dan yakni bisa berdakwah, menyebarkan Islam lillah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba di pertengahan dia menuntut ilmu meninggal. Maka ham tersebut, keinginan dia, ya, terhalangi, akan tetapi dia mendapatkan pahala disebabkan karena keinginannya tersebut lebih. Akan tapi kalau dia punya ham lalu dia tidak mengerjakannya, dia tinggalkan padahal dia mampu, ya, untuk mengamalkan kebaikan itu, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allahu azza wa jalla indahu hasanatan kamilatan. Nah, begitu pula sebaliknya dalam hal dosa. Ya. Dalam hal dosa, seorang mengerjakan amalan, perkataan atau perbuatan, jelas dicatat. Niat juga demikian. Ya. Dia mendapatkan dosa disebabkan karena niatnya. Nah. Seperti hadis Abi Bakar As-Saqafi. Idza altaqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan penghisaban yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira, yakni di dalam surga. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi aw min wara'i dhahrihi, dan barang siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kirinya atau dari belakangnya. Ya. Ahsan kalau dijamak, yang dimaksud dari belakang dengan tangan kiri, begitulah. Dengan menggunakan waw. Ya. Man utiya kitabahu bishimali wa min wara'i dhahri. Diberikan kitab dengan tangan kiri dari belakang lagi. Fasaufa yad'u thubura, maka dia akan menyeru berupa kebinasaan atas dia. Wa yasla sa'ira, dan dia akan sampai ke neraka Jahannam.
Wa yaqul, dan dia pun akan mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, alangkah baiknya kalau saya tidak diberikan kitabku ini. Aku mengharapkan agar saya tidak diberikan kitabku. Walam adri ma hisabiyah, dan saya tidak tahu apa hisab yang akan diberikan padaku. Alangkah baiknya kalau saya tidak tahu itu. Tapi harus dia ketahui. Dan dia akan merasakan. Qala ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa wudi'al kitab, dan diletakkanlah kitab. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fih, maka engkau melihat orang-orang yang mujrim, mereka dalam keadaan ketakutan dari apa yang akan mereka hadapi. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ada apa dengan kitab ini yang tidak meninggalkan yang besar dan kecil? Semuanya dicatat. Nah, alangkah celakanya kami. Alangkah celakanya kami, kata mereka. Kitab ini tidak meninggalkan yang besar dan kecil, melainkan dicatat. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang telah mereka amalkan hadir. Semuanya tercatat. Mereka terheran-heran melihat itu. Mereka menyangka bahwa itu Allah subhanahu wa ta'ala lalai. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai dengan apa yang kalian amalkan. Wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidaklah mendolimi seorang pun. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih, setiap manusia telah kami tetapkan amalannya di pundaknya. Faqad qala ar-Raghib, berkata ar-Raghib, ay amalahu alladhi tara anhu min khairin wa syarr, yaitu amalannya yang terbang darinya dari kebaikan dan kejelekan. Ya, jadi sebagian ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud di sini berupa amalan, yaitu amalan apa yang dimaksud dengan ta'irahu ay amaluhu alladhi tara'an, amalannya yang baik dan yang buruk. Ini yang dirajihkan oleh Ibnu Katsir. Walakinna adh-dhahir anna al-murada bit-ta'ir huna nasibuhu fi hadhihi ad-dunya. Nah, akan tetapi yang zahir, kata beliau, yang dimaksud dengan ta'ir di sini adalah bahagiannya di dunia ini. Wa ma kutiba lahu fiha min rizqin wa amal, dan apa yang ditulis, ditetapkan baginya berupa rezeki dan amalan. Berarti kalau demikian, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuq, setiap manusia telah kami tetapkan baginya rezekinya, amalannya. Ya. Yakni kejadian di dunia, bukan di akhirat. Sebagian para ulama menafsirkan yang dimaksud adalah yang di akhirat, yang akan ditimbang. Kama fi qauli ta'ala, sebagaimana firman Allah, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab, mereka itulah akan mereka dapatkan bagian mereka dari apa yang telah dituliskan atas mereka dari kebaikan dan keburukan, yakni ma kutiba alaihim fih. Dan penafsiran-penafsiran seperti ini, akhwan, tidak bertentangan, ya. Dalam artian kita bisa membawa seluruh penafsiran itu pada makna yang dikehendaki oleh mereka, bahwa setiap manusia telah ditetapkan bagi mereka rezekinya, amalannya,
Dan di hari kiamat nanti amalannya itulah yang akan menjadi penentuan apakah berat amalan baiknya ataukah berat amalan buruknya. Wallahu a'lamu bissawab. Ila huna.